Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, hari ini kita akan membahas materi mengenai perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan Angiospermae dan tumbuhan Gymnospermae. Sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana Beliau telah menciptakan berbagai macam makhluk hidup di bumi ini, terutama pada alam Indonesia, beserta air dan oksigen yang menunjang kehidupan makhluk hidup yang telah diciptakannya. Untuk itu, mari kita menjaga lingkungan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu bentuk ungkapan rasa syukur kita. Anak-anak ibu semua, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sistem perkembangbiakan manusia, yaitu melalui sistem reproduksi. Nah, kamu ingat tidak bagaimana caranya supaya makhluk hidup menghasilkan keturunan? Nah, kalau makhluk hidup manusia misalkan bisa menghasilkan keturunan, bagaimana pula dengan singkong? Bagaimana cara menanam singkong? Oke. Hari ini kita akan membahas perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada tumbuhan, perkembangbiakan dapat dilakukan secara dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan secara seksual, sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara aseksual. Perkembangbiakan vegetatif. Oke, untuk perkembangbiakan vegetatif ini dapat terjadi secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami ini merupakan perkembangbiakan tanpa campur tangan manusia. Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 5 macam, yaitu rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventif daun. Untuk rizom, nah ini adalah contoh dari rizom. Rizoma ini adalah batang tumbuhan yang ada di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas serta akar-akar dari ruas-ruasnya. Contoh tumbuhan yang bereproduksi menggunakan rizom adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Perkembangan vegetatif yang kedua yaitu stolon atau geragi. Nah, ini tanamannya. Stolon merupakan batang tumbuhan yang menjalar di atas permukaan tanah dan di ruas-ruasnya akan muncul tunas-tunas yang dapat menjadi tanaman baru. Beberapa contoh tumbuhan yang bereproduksi menggunakan stolon atau geragi antara lain stroberi, rumput teki, pegagan, enceng gondok, dan rumput geriting. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan modifikasi batang dan daun. Umbi lapis ini memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil di bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Contoh umbi lapis antara lain bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Umbi batang. Umbi batang adalah batang tumbuhan yang mengalami perubahan bentuk dan ukuran atau pembengkakan di dalam tanah dan berisi cadangan makanan sebagai akibat perubahan fungsinya. Contohnya adalah kentang, dahlia, tombinapur, dan ketela pohon. Kuncup adventif daun. Kuncup adventif daun adalah tunas yang muncul dan tumbuh pada daun. Contohnya adalah pada tanaman cocor bebek dan wijaya kusuma. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan bantuan manusia. Nah, perkembangbiakan buatan ini dapat dibagi menjadi 5 macam, yaitu mencangkok, merunduk, menyambung, dan menempel, serta stek. Kita masuk yang pertama, yaitu mencangkok. Mencangkok adalah suatu cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tanaman dengan membiarkan satu bagian tanaman menumbuhkan akar saat bagian tersebut masih tersambung dengan tanaman induknya.
Cara mencangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu tangkai tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka tangkai dapat dipotong dan ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari mencangkok memiliki sifat yang sama seperti induknya dan cepat berbuah. Akan tetapi, tanaman hasil mencangkok memiliki perakaran yang kurang kuat. Contoh tanaman yang dapat cangkok adalah mangga, rambutan, kelengkeng, jeruk, jambu, durian, dan lain-lainnya. Merunduk. Merunduk adalah suatu cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian tertanam dalam akan tumbuh akar. Apabila sudah tumbuh, maka dapat dipisahkan dari induknya. Contoh tanaman ini adalah pada tanaman alamanda, sirih, apel, melati, stroberi, dan arbe, serta tanaman lainnya. Menyambung dengan enten. Menyambung atau enten adalah suatu cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lainnya yang sejenis dengan sifat yang berbeda. Nantinya pada suatu pohon, tanaman hasil enten dapat menghasilkan 2 atau lebih bunga atau buah dengan sifat yang berbeda. Contoh yang dapat dilakukan menyambung adalah pada tanaman terong hijau dan terong ungu. Menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah suatu cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah, sehingga tumbuhan bersatu menjadi tanaman yang baru. Contoh tanaman yang dapat dilakukan okulasi adalah mata tunas pohon jeruk dengan hasil buah besar dan manis ditempelkan pada batang pohon jeruk batang kuat tetapi jeruknya kecil dan masam. Maka akan diperoleh pohon jeruk berbatang kuat dengan buah yang besar dan manis. Selanjutnya stek. Stek ini dilakukan dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, baik itu akar, batang maupun daun, yang dapat memiliki sifat totipotensi, di mana satu sel dapat membelah menjadi sel lain. Stek dapat dilakukan pada ketela pohon dan pada tanaman lainnya yang sejenis. Baik anak-anak, barusan kita membahas berbagai macam perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Perlu Ibu tegaskan lagi bahwa perkembangan biakan secara generatif itu diperlukan adanya sel gamet untuk membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, kalau demikian, di mana letaknya sel kelamin pada tumbuhan? Oke, untuk mendapat jawaban tersebut, kalian perlu memahami struktur bagian bunga. Baik, bunga pada tumbuhan Angiospermae itu terdiri atas putik, kepala putik, tangkai putik, bakal buah, bakal biji, tangkai bunga, benang sari, tangkai sari, kepala sari, dan mahkota. Perlu juga kalian ketahui bahwa tumbuhan berbiji itu dibagi 2, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup itu disebut dengan Angiospermae, sedangkan tumbuhan berbiji terbuka disebut dengan Gymnospermae. Contoh dari tanaman Gymnospermae atau biji terbuka adalah pada tanaman pinus. Selain itu, kalian juga dapat mencari contoh lain dari tanaman Gymnospermae ini adalah pada tanaman melinjo. Pada tanaman Gymnospermae ini, bijinya itu tidak dilindungi oleh bakal buah atau ovarium. Sedangkan pada tanaman Angiospermae, itu bijinya dilindungi oleh daging. Dengan kata lain, bijinya berada di dalam daging buah.
Contoh dari angiospermae adalah mangga, durian, jeruk, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi kita mengenai perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif pada tumbuhan angiospermae dan gymnospermae. Pada pertemuan kali ini, Ibu akhiri dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Bumi ini terhenti, tak putari matahari, bulan pun tak menerangi sisi